Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin di setiap hari Senin malam. Kita berkumpul bersama-sama dari seluruh perwakilan daerah LPGINAS di berbagai provinsi dan juga kumpul bersama-sama dari berbagai kelas yang merasa anggota kelas Tarjim Quran tingkatan paket 1, paket 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya berkumpul seminggu sekali di ruang kelas tematik LPGINAS. Untuk materi pertemuan kali ini adalah kajian tematiknya Ulumul Quran, yakni ilmu mempelajari tentang perlik-perliknya Quran, pernik-perniknya, secara detailnya, entah perubahan hurufnya maupun perubahan harokatnya, bahkan perubahan penempatan lafaz-lafaznya. Untuk pertemuan ini kita bahas mengenai hikmahnya, kenapa suatu lafaz penempatannya didahulukan dan kenapa ada suatu lafaz di Al-Quran penempatannya diakhirkan. Maka dari itu judul materi adalah kajian tematik ulumul Quran mengenal lafaz yang didahulukan dan diakhirkan. Materi tematik ulumul Quran mengenal lafaz yang didahulukan dan diakhirkan. Kita kumpul bersama dalam forum kuliah umum di ruang kelas virtual LPGINAS. Ini mungkin pada pertemuan ini, maaf ya, di tempat saya ada sedikit kendala sinyal, jadi agak mungkin kurang sempurna suara saya maupun dalam tayangan di layarnya. Pada pertemuan ini, karena materinya membahas tentang lafaz yang didahulukan dan diakhirkan, karena di Al-Quran banyak contohnya. Nah, karena banyak contohnya, sedangkan pertemuan ini karena singkat waktunya sekitar 90 menit, maka saya contohkan ada 5. Saya contohkan 5 ayat perbandingan dengan 5 ayat yang lainnya. Jadi jumlahnya ada 10 ayat. Ada 10 ayat saya tampilkan pada pertemuan ini, ayat yang bermuatan lafaz yang penulisannya didahulukan dan lafaz yang penulisannya diakhirkan. Saya tampilkan 10 ayat. Yang pertama, tepatnya ada suatu kalimat di Al-Quran yang tulisannya seperti ini. Kholaqos samawati wal ardo. Di ayat yang lainnya tertulis kholaqol ardo was samawati. Jadi ada suatu ayat lafaz samawati didahulukan daripada ardo. Sedangkan di ayat yang lainnya oleh Allah di Al-Quran ada suatu ayat yang penyebutan ardo didahulukan, sedangkan as-samawati diakhirkan. Sama artinya, kalau perkata sama artinya. Kholaqo, dia telah menciptakan as-samawati langit, wal ardo dan bumi. Kalau yang bawah, kholaqo, dia telah menciptakan al-ardo bumi, was-samawati dan langit. Akan kita ungkap hikmah di balik penempatan didahulukan as-samawati, sedangkan di ayat yang lain diakhirkannya lafaz as-samawati. Tepatnya kedua kalimat ini tercantum di dua surat yang berbeda. Tentunya di dua ayat yang berbeda pula. Tepatnya di surat Toha ayat 4 dan surat Al-An'am ayat 1. Saya baca yang paling bawah dulu ya. Saya baca arti per kalimatnya yang Al-An'am ayat 1. Ayatnya berawalan Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan as-samawati wal ardo, langit dan bumi. Oke.
Sedangkan di surat Toha ayat 4 berbunyi tanzilan, dalam ayat ini diartikan dalam kurung diturunkan. Mimman kholaqo, dari yang telah menciptakan. Al ardo wasamawatil ula, bumi dan langit yang tinggi. Nah, di surat Toha ayat 4 penyebutan ardo dulu. Kholaqol ardo wasamawati. Sedangkan di surat Al-An'am ayat 1 penyebutannya as-samawati dulu. Kholaqos samawati wal ardo, akan kita ungkap hikmah dibedakannya penempatan kedua lafaz tersebut. Dari kedua ini yang paling umum adalah yang bawah ini paling umum. Karena di berbagai ayat, di berbagai surat sering kita temukan. Selalu penyebutan samawati dulu, baru ardi, baru ardo. Selalu seperti itu. Ini paling umum. Sedangkan di Al-Quran satu-satunya ayat, karena cuma satu ya, dari barang langka. Barang langka ini, satu-satunya ayat. Yang merasa suara saya terdengar kecil, mungkin tempat Anda sinyalnya tidak stabil. Ya. Mungkin medianya maupun sinyal tidak stabil karena banyak faktornya yang mengakibatkan kendala dalam siaran Zoom. Jadi barisan paling bawah ini dari berbagai ayat banyak ditemukan. Penyebutan samawati, langit, kemudian ardo, bumi. Sedangkan satu-satunya ayat di Al-Quran, karena cuma satu, maka barang langka. Ini cuma satu ini Al-Quran. Cuma satu ayat di Al-Quran yang penyebutannya bumi didahulukan. Baru kemudian samawati, yakni langit. Akan kita ungkap kenapa Allah bedakan hanya di surat Toha sajalah. Penyebutan bumi didahulukan, baru kemudian langit. Sedangkan di surat-surat yang lainnya, selain Al-An'am juga bertebaran berbagai surat, penyebutannya selalu urutan langit, kemudian bumi. Pertama kita bahas dulu yang surat atau ayat yang barisan bawah. Kholaqos samawati wal ardo, menciptakan langit dan bumi. Arti per kalimatnya, alhamdulillah segala puji, lillahi bagi Allah, alladzi khalaqa yang telah menciptakan, as-samawati wal ardo langit dan bumi, wa ja'ala dan dia telah menjadikan, az-zulumati kegelapan-kegelapan, wan nuro dan cahaya. Summa kemudian alladzina kafaru, orang-orang yang mereka yang ingkar atau mereka yang kafir, birobbihim, kafirnya terhadap Tuhan mereka, ya'diluna, yakni urutan mengartikannya alladzina kafaru ya'diluna birobbihim, itu urutannya. Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka telah kafir, ya'diluna. Kalau arti aslinya adalah mereka memperlakukan sama, dari kata-kata adil ya. Cuma dalam bahasa tafsir, ya diluna diartikan mereka mempersekutukan. Artinya adalah mereka menganggap sama. Birobbihim, terhadap Tuhan mereka. Jadi ini terjemahannya saya ngutip dari terjemahan umum dalam bahasa tafsir. Ya diluna boleh diartikan sama dengan yusrikuna, mempersekutukan. Tapi mengenai arti aslinya ya diluna adalah mereka memperlakukan sama atau mereka menganggap sama. Karena ya diluna arti berkata adalah mereka berbuat adil secara objektif alias sama. Ini kalau secara bahasa. Maka urutan mengartikannya tutup ayatnya, summa kemudian alladzina kafaru, orang-orang yang mereka telah kafir, ternyata mereka berbuat ya diluna birobbihim, mereka memperlakukan sama terhadap Tuhan mereka. Atau arti bebasnya, mereka mempersekutukan terhadap Tuhan mereka. Di sini ada kata asamawati, saya beri garis biru sebagaimana terjemahannya warna biru. Ya, asamawati langit, al-ardo garis merah, terjemahan warna merah, yakni bumi. Sedangkan kholako saya beri garis warna, ini saya anggap warna pink aja ya, warna pink ini. Ini kholako sebagai terjemahannya warna pink juga, menciptakan. Kholakos samawati wal ardo, menciptakan langit dan bumi. Nah, hikmahnya didahulukan as-samawati, kemudian al ardo. Dalam ayat ini hikmahnya adalah
Lafat as-samawati didahulukan kenapa? Karena berkaitan. Berkaitan dengan lafat kholako. Apa artinya kholako? Menciptakan. Nah, maka mengandung maksud atau isyarat bahwa menciptakan langit dan bumi itu lebih duluan langit, kemudian bumi. Alladzi khalaqas samawati, yang menciptakan langit duluan, setelah langit selesai, wal ardo, kemudian bumi. Masih ingat? Ayo yang merasa anggota kelas tingkatan paket 1. Al-Baqarah juz 1 ada di situ ya, ada ayatnya. Jadi tsummastawa ila sama, masih ingat ya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ila samai fasawwahunna. Ada kata-kata fasawwahunna, maka menyempurnakannya. Sab'a samawatin 7 langit. Ya. Jadi apa, samawati duluan, terus fasawwahunna. Pertama samai, terus fasawwahunna sab'a samawatin. Dari 1 langit disempurnakan menjadi 7 langit. Jadi langit duluan, kemudian bumi. Nah, isyarat urutan penciptaan di antara 2 benda ini, antara langit dan bumi, duluan mana diciptakan? Duluan langit daripada bumi. Isyaratnya tercantum di surat yang lainnya. Tepatnya saya mengutip dari surat An-Nazi'at ayat 30. Singkat lafadznya, kalimatnya berbunyi wal ardo ba'da dzalika dahaha. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dahaha, dia menghamparkannya. Sesudah itu, ini maksudnya apa? Sesudah penciptaan langit tersebut, sudah Allah berbuat menciptakan langit, baru bumi dihamparkan. Ibaratnya seperti itu ya dalam urutannya. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah menciptakan langit beserta isinya, ibaratnya berikutnya baru setelah itu al ardo dahaha, yakni menghamparkannya, membentangkannya, menggelarnya. Jadi al-anan nomor 1 hikmahnya didahulukan as-samawati, kemudian al-ardo, menggunakan syarat bahwa Allah itu menciptakan dari di antara 2 benda ini langit dulu, kemudian menciptakan bumi. Ini hikmah dari as-samawati didahulukan, kalau al-ardo diakhirkan penyebutannya, sebagaimana diakhirkan urutan penciptaannya. Langit dulu, kemudian bumi. Sekarang kita buka surat Toha. Surat Toha, ma anzalna, tidaklah kami menurunkan alaika atasmu wahai Muhammad atau padamu al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an, litasko, supaya kamu menjadi susah. Tasko itu kalau arti perkata adalah celaka sebetulnya, supaya kamu celaka. Arti bahasanya kamu menjadi susah. Sebentar ya, tempat saya ada kendala tampilannya. Illa, kecuali atau melainkan tadzkirotan, dalam kurung sebagai peringatan, liman yaksha, saya baca perkata ya, liman, bagi siapa yang yaksha merasa takut. Yaksha itu takut pengertian gentar, merasa gentar ya. Karena di Al-Qur'an banyak kata artinya takut, banyak. Khofa ya khofu, takut. Itako yataki juga takut. Khosya yaksha juga takut. Kalau spesifiknya yaksa itu takut pengertian gentar. Jadi gemetarnya itu. Istilah nyalihnya itu, takut secara nyalih. Tanzilan, dari nazala yunazilu, tanzilan. Tanzilan, ini arti bahasnya diturunkan. Jadi ini hal perbuatan menurunkannya maksudnya. Arti bahasnya diturunkan, yakni Al-Qur'an maksudnya diturunkan miman kholako, dari yang menciptakan. Karena man kepada Allah pakai istilah man, miman kholako, dari yang telah menciptakan al-ardo bumi, wasamawatil ula, dan langit yang tinggi. Satu-satunya ayat di Al-Quran penyebutan bumi duluan, kemudian langit,
adalah di surat Toha ayat 4. Nah, kenapa kok cuma satu ayat saja? Jawabannya kita ungkap pada tampilan berikutnya. Di tampilan ini saya beri garis merah ardo bumi, maka terjemahnya warna merah ya, bumi. As-samawati garis biru terjemahnya warna biru, langit. Ula artinya yang tinggi. Ini saya beri warna pink ya. As-sawas samawatil ula dan langit yang tinggi. Apa hikmahnya ya? Hanya di surat Toha sajalah. Di ayat 4 sajalah Allah tuliskan urutan penulisannya atau penyebutannya bumi duluan, kemudian langit. Kita ungkap pada tampilan berikutnya. Lafat ardo yang artinya bumi, kenapa kok didahulukan? Karena berkaitan. Nah, berkaitan dengan lafat mana? Dengan lafat ula. Apa artinya ula? Tinggi. Ula itu tinggi. Nah, as-samawati, langit. Nah, langit itu dikatakan tinggi jika diukur dari bawah. Contoh misalnya ya, sawah gedungnya tinggi ya karena saya melihat dari bawah. Wow, tugunya tinggi, pohonnya tinggi karena saya melihat dari bawah. Coba lihat dari atas, misalnya saya berada di gedung yang tingginya 20 lantai. Nah, ketika saya melihat di kaca, di jendela, lihat di luar, saya lihat rumahnya rendah. Ya. Padahal rumahnya tingkat 4 itu, saya bilang rendah. Kenapa? Karena melihatnya dari lantai 20 ibarat. Oh, berarti karena ada lafaz ula itu apa? Tinggi. Nah, langit disebut tinggi itu dilihat dari mana? Dari bawah. Nah, maka tempat berpijaknya untuk mengatakan bahwa langit itu tinggi, itu tempat berpijaknya Allah sebut duluan. Tolok ukurnya itu, ya ini bumi sebut duluan. Nah, kalau ulanya dihapus, ya kalau ula dihapus, maka as-samawati tempatnya balik normal. Ya ini apa? Di sebelah kanannya ardo. Kolakos samawati wal ardo gitu ya. Nah, karena ini surat Toha, ingat bahwa masing-masing surat di Al-Quran punya ciri khas bunyi. Punya ciri khas bunyi akhirannya. Misalnya, surat An-Nisa akhirannya an. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, in-un, alif maksuro. Surat Toha akhirannya seperti ini, ini ya, yaskoh, gitu ya. Alif maksuro dan di sini. Kalau Al-Baqarah, Ali Imran, mat arif sukun akhirannya, maaf dari saya pengucapan salah. Mat arif sukun, cirinya Al-Baqarah, in-un. An-Nisa, an. Surat Toha akhirannya alif maksuro, maka dari itulah al-ula Allah taruh di paling akhir. Sawatil ula, langit yang tinggi. Nah, kenapa Allah adakan kata-kata tinggi? Jawabannya adalah karena ada kata tanzilan. Ya. Supaya jelas bahwa Al-Quran itu turunnya dari langit. Ya. Langit yang tinggi dengan dimunculkan kata-kata ula, isyarat bahwa Quran itu derajatnya tinggi. Ya. Enggak sekedar arah dari atas, tapi dari tempat yang paling tinggi. Nah, ini ada kata ula, langit yang tinggi. Jadi hikmahnya didahulukannya lafaz ardo karena ada kata ula. Ula artinya tinggi. Kalau nggak ada kata ula, hanya bendanya bumi dan langit, maka normal penyebutannya langit ada di sebelah kanannya ardo. Kalau sawati wal ardo. Lah kalau ulanya dihapus, maka ardo di akhir ayat penempatannya. Kalau di akhir ayat, maka baca ketika berhenti wakof, kolako samawati wal ard. Kalau akhirnya wal ard itu bukan ciri khas surat Toha. Surat Toha ciri khasnya akhirnya alif maksuro. Ini contohnya ya. Dengan diadakannya ula supaya jadi ciri khas alif maksuro surat Toha. Jadi, dari langit Quran turunnya dari langit yang tinggi, tanzilan. Apa tanzilan? Diturunkan dari tempat yang tinggi, di langit yang paling tinggi, itu hikmahnya. Kalau tanzilan nggak ada, maka hanya bicara kolakol ardo wa samawati. Maka dibalik, kolakol samawati wal ardo, normal kayak pada umumnya di berbagai surat, di berbagai ayat. Karena ada dimunculkan sifat bagi samawati, yakni ula, maka Allah rubah redaksinya nggak umum, nggak kayak ayat yang lainnya gitu ibaratnya. Jadi ardo disebut duluan karena sebagai pijakan
tolok ukur, tempat berpijak untuk mengatakan bahwa langit itu tinggi. Dari mana taunya tinggi? Kalau dilihat dari bawah. Dari bawah. Kalau nggak ada ula, maka nggak bicara mengenai tinggi tidaknya langit. Karena bicara mengenai benda urutan penciptaan. Bahwa menciptakan langit kemudian bumi. Tapi karena ada kata-kata ula, maka satu paket dengan adanya ardo disebut duluan. Ini hikmah dari penyebutan ardo duluan karena ada ula, ada lafaz ula. Dan lafaz ula diadakan karena ada kata tanzilan. Sebagai isyarat bahwa Al-Quran itu turun dari langit, nggak sembarang langit yang paling tinggi. Langit yang tinggi. Nah, ini hikmah dari didahulukannya ardo dan diakhirkannya as-samawati. Sedangkan tadi di surat Al-An'am didahulukannya as-samawati, diakhirkannya al-ardo. Ini contoh yang pertama. 2 ayat sekaligus perbandingan lafaz di ayat Al-An'am 1 dan Toha ayat 4. Sekarang kita buka contoh dari perbandingan lafaz-lafaz yang lainnya. Tepatnya kalimat yang berbunyi wa ma uhilla bihi li ghairillahi. Di ayat yang lain terbalik penyebutannya wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Kalau arti perkata wa ma dan apa yang uhilla disembelih. Arti bahasa tafsir disembelih. Arti terjemahan aslinya adalah diteriakkan nama Tuhannya ketika menyembelih. Itu arti aslinya. Uhilla, diteriakkan nama Tuhannya ketika menyembelih. Misalnya di Mekah ya, ketika orang terus Mekah menyembelih hewan persembahyan Ka'bah, Bismi Uzza, Bismi Lata, Bismi Uzza dengan nama Tuhan Uzza, Bismi Lata dengan nama Tuhan Lata, Bismi Lata, Bismi Uzza, diteriakkan namanya uhilla bahasa Arabnya. Jadi arti aslinya uhilla adalah diteriakkan nama Tuhannya alias disebut nama Tuhannya ketika menyembelih. Cuma dalam bahasa tafsir supaya enggak panjang lebar terjemahannya, biarkan singkat, disembelih gitu aja. Wa ma uhilla dan apa yang disembelih dengannya li ghairillahi kalau berkata bagi selain Allah. Arti bebasnya untuk selain Allah. Kalau barisan bawah wa ma uhilla dan apa yang disembelih li ghairillahi untuk selain Allah bihi dengannya. Akan kita ungkap hikmah di baris atas ini bihi didahulukan. Sedangkan di baris bawah lafaz bihi diakhirkan. Kalau arti singkatnya dan apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah. Kalau yang bawah dan apa yang disembelih untuk selain Allah dengannya. Karena berbeda penempatan bihi, berbeda pula pemahaman ayatnya. Kita buka dulu contoh lengkap dari kedua surat tersebut. Tepatnya kedua kalimat ini diambil dari dua surat yang berbeda, Al-Baqarah 173 dan Al-Maidah ayat 3. Saya baca dulu ya yang atas ini. Innama sesungguhnya lah atau sesungguhnya hanyalah harroma dia telah mengharamkan alaikum atas kalian al-maitata bangkai waddama dan darah walahmal khinziri dan daging babi wama dan apa yang uhilla disembelih bi dengannya li ghairillahi untuk selain Allah. Titik ya. Saya baca pertanda wakaf aja. Yang bawah saya artikan hurrimat diharamkan alaikum atas kalian al-maitata bangkai wadam al-maitatu maaf ya saya ngelihat ini doma ya al-maitatu bangkai wadamu dan darah walahmul khinziri dan daging babi wama uhilla dan apa yang disembelih li ghairillahi bihi untuk selain Allah dengannya. Kalau yang ayat atas bihi dulu disebut baru lafaz li ghairillahi. Sedangkan ayat yang bawah Al-Maidah ayat 3 disebut li ghairillahi dulu. Li ghairillahi kemudian baru muncul lafaz bihi. Sekarang kita bahas secara detailnya. Di Al-Baqarah ayat 103 ini saya beri kata kunci.
hikmahnya didahulukan lafadz bihi, kemudian diakhirkannya lafadz li ghairillahi, karena lafadz bihi ini satu rangkaian menunjukkan isyarat satu paket dengan lafadz harroma yang atas. Jadi untuk mengungkap kenapa bi didahulukan, kata kuncinya di lafadz harroma yang atas. Nah, lafadz bihi keberadaan didahulukan daripada li ghairillahi karena lafadz bihi berkaitan dengan lafadz harroma, yang arti perkata harroma adalah dia mengharamkan. Ini pelakunya dia mengharamkan. Nah, di sini pelakunya dia. Maka hi di sini dari berbagai kitab-kitab i'rabul Quran dan kitab tafsir setelah saya pelajari, hi di sini namanya kata ganti atau domir. Nah, kata ganti ini kata yang menggantikan kata sebelumnya. Nah, hi di sini menggantikan lafadz mana? Menggantikan lafadz pelaku yang tersembunyi di balik lafadz harroma di sini. Yani siapa? Dia. Harroma, dia mengharamkan. Oh, berarti dia siapa di sini? Allah. Maka hi di sini bermaksud kepada Allah. Nah, karena bihi satu rangkaian atau berkaitan dengan harroma, maka diterjemahkan wa ma uhilla, wa kan dan ya, dan dalam kurung ini wa ini loncat ke sini, wa harroma, jadi wa ini atau bersambungan dengan harroma, wa harroma, dan dia juga mengharamkan. Mengharamkan apa? Ama uhilla, apa yang disembelih, bihi dengannya, dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika menyembelih tersebut baca bismillah. Baca bismillah. Ketika menyembelihnya baca bismillah, tapi setelah disembelih ternyata untuk persembahan atau dipersembahkan untuk selain Allah, itu kategori haram dimakan juga, haram dimakan. Ya. Nih, innama sesungguhnya hanyalah harrama, dia mengharamkan alaikum atas kalian, apa saja dirinci di sini. Yang pertama Allah mengharamkan al-maitata, bangkai. Yang kedua wadama, Allah mengharamkan dama, darah. Yang ketiga walamal khinziri, dan dia mengharamkan daging babi. Jadi wa ini bermaksud waharoma berkali-kali. Jadi apa? Jadi mengharamkan al-maitata, mengharamkan adama, mengharamkan lamal khinziri, dan juga mengharamkan apa saja. Ma itu apa yang apa saja. Nah, karena ma apa saja ini tidak harus berupa hewan, apa saja. Sesuatu apa saja yang ketika mempersembahkan itu menyebut nama Allah pakai bismillah, tapi persembahannya untuk selain Allah, maka kategori juga diharamkan untuk dimakan. Nih, karena itu sesuatu banyak umum, apa saja, sesuatu apa saja yang ketika menyebutkan sesuatu itu dalam prosesi ritual persembahannya itu pakai bismillah, pada bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk persembahan selain Allah, maka diharamkan memakannya meskipun pakai bismillah, gitu maksudnya ya. Karena yang menjadi haram bukan mas bismillahnya, tapi karena untuk selain Allah itulah menjadi pengharamannya itu. Li ghairillahi. Jadi apa saja yang diteriakkan ketika menyembelih dengannya, dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah yang mengharamkannya itu. Tapi persembahannya untuk selain Allah, maka kategori juga diharamkan untuk dimakan. Ini hikmahnya bihi didahulukan, bermaksud bahwa apa saja yang disembelih dengan menyebut namanya, yaitu Allah, dengan menyebut nama Allah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah, maka tetap haram meskipun menyebut nama Allah, karena persembahannya untuk selain Allah. Nih, hikmah dari bihi didahulukan daripada lafadz li ghairillahi, karena bi adalah satu paket dengan haroma di atas. Sekarang kita bandingkan dengan Al-Maidah ayat 3. Li ghairillahi duluan, baru kemudian bihi. Saya baca baris atas saja ya, karena perbedaan paling dasar paling atas. Hurrimat, diharamkan alaikum atas kalian, al-maitatu, bangkai. Maaf ya, saya batuk.
Ini batuk jaim ya, bukan batuk modus ya. Batuk jaim. Al-maitatu, bangkai, wadamu dan darah, walamul khinziri dan daging babi, wama uhilla dan apa yang disembelih, ligorillahi untuk selain Allah, bihi dengannya. Nya ini kan kata ganti atau domir. Nya ini bermaksud kembali kepada siapanya di sini. Nah, kita ungkap karena dengan penempatan bihi diakhirkan akan apa ya, memberitahukan pada kita apa yang dimaksud ma'uhila di ayat ini. Karena ma'uhila di Al-Baqarah tadi beda dengan ma'uhila yang di Al-Maidah ayat 3. Kita buka jawabannya. Lafadz bihi kenapa diakhirkan daripada ligorillahi? Karena lafadz bihi berkaitan dengan lafadz goirillahi, dengan goiri. Apa goirnya? Selain. Bihi dengannya, dengan menyebut nama selain Allah gitu maksudnya. Karena hi adalah kata ganti bermasuk kepada goiri, maka ketika diartikan dari lafaz wama, berarti Allah itu juga mengharamkan ma apa saja yang disembelih untuk selain Allah dengannya, dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Oh, lebih parah lagi ini, lebih parah lagi ini. Jadi ketika menyembelih nggak baca Bismillah ibaratnya ya, kita nyembelih nggak baca Bismillah. Terus hasil sembelihannya dipersembahkan untuk selain Allah. Wah, ibarat kena pasal itu pasal berlapis ya. Berlapis unsur haramnya berlapis ibaratnya. Ketika menyembelih nggak baca bismillah itu sudah salah. Yang kedua, hasil sembelihannya dipersembahkan selain Allah. Wah, lebih salah lagi. Kena pasal berlapis ya. Kalau tadi Al-Baqarah ibaratnya pasalnya setengah ya. Satu pasal. Yang pertama, ketika menyembelih nyebut nama Allah bismillah. Tapi hasil sembelihannya dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, itu baru unsur haramnya muncul. Nih, kalau tadi di Al-Baqarah menyembelihnya baca bismillah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah, itu haram. Kalau yang ini, wah, lebih kelihatan jelas haramnya. Yani dan apa saja yang disembelih digorilai untuk selain Allah. Goiri ya, selain Allah. Dengannya, dengan menyebut nama Tuhan goiri, selain Allah. Nah, ini lebih parah lagi ibaratnya. Maksudnya lebih kelihatan jelas unsur haramnya. Udah menyembelihnya nggak baca bismillah, hasil sembelihnya itu untuk selain Allah, lebih parah lagi. Nah, ini hikmahnya bihi kenapa diakhirkan? Karena bihi tidak berkaitan dengan lafadz kurimat, tapi bihi dengan lafadz goiri. Sedangkan tadi bihinya didahulukan karena dengan berkaitan dengan kata haroma. Hi adalah domir kepada pelakunya haroma. Sedangkan bi di sini hi adalah domir untuk lafadz goiri. Dengannya, dengan selain Allah. Apa saja yang disembelih untuk selain Allah dengan menyebut nama selain Allah. Gitu maksudnya ya. Itu kan arti lengkapnya. Dengannya, dengan selain Allah. Gitu. Ini perbedaan bihi diakhirkan dan bihi didahulukan. Sudah ada 4 ayat ya. 4 ayat saya contohkan. Kurang 6. Bentar dulu ya. Supaya tidak batuk, maaf ya. Saya minum duluan. Bentar ya. Nah, ini karena nyampe di rest area kilometer 3 ya. Al-Maidah 3, rest area kilometer 3. Ini. Ya, udah haus ini. Baru 3 kilometer nyetir udah haus ya. Ya, maaf ya karena kejar tayang ini. Masih 4 ayat. Sekarang kita buka contoh yang lainnya. Pertemuan ini kita bahas 10 ayat. Berikutnya, ada kalimat bil qisti suhada'a lillahi. Ada kalimat dibalik. Lillahi suhada'a bil qisti. Saya baca berkata, bil qisti dengan adil. Suhada'a lillahi. Menjadi atau sebagai para saksi untuk Allah. Bentar dulu ya. Di bahasa ini saya rubah dulu singkat bentar. Yang bawah lillahi untuk Allah, syuhada bil qisti menjadi atau sebagai para saksi bil qisti dengan adil. Kan kita ungkap perbedaan penempatan didahulukannya syuhada'a kemudian lillahi dan sebaliknya didahulukan lillahi kemudian syuhada'a. Pertama, kita tampilkan 2 surat sekaligus.
Diambil dari surat An-Nisa 135 yang ayat atas ini dan Al-Maidah 8 yang ayat ini. Saya baca per kalimatnya. Yang ayat atas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kunu jadilah kalian qawamina, para penegak. Kalau berkata para penegak bil qisti, dengan adil. Suhada lillahi, menjadi para saksi lillahi, untuk Allah. Walaupun masih ingat ya, pernah saya berikan kajian Al-Quran mengenai walau ya. Ada walau di awal kalimat, ada walau di tengah kalimat, kapan walau artinya dan jikalau, kapan walau artinya walaupun, itu ada cirinya. Kalau lupa ilmunya silakan buka-buka lagi di rekaman YouTube-nya LP Kinas, ada filenya tentang lafaz walau. Kapan walau artinya dan jikalau, kapan walau artinya walaupun, itu ada kaidahnya. Sudah saya berikan di forum yang sama, kajian tematik. Silakan buka lagi rekaman di YouTube LP Kinas. Di sini walaupun, di sini walaupun, bukan dan jikalau, tapi walaupun. Walaupun ala anfusikum, atas diri kalian. Alwil walidaini, awil aslinya wawunya sukun ya, karena dibaca wasol awi. Aslinya au, atau. Al walidaini, atas kedua orang tua. Ala itu untuk tiga pihak. Ala anfusikum, ala al walidaini, ala akrobina. Walakrobina dan sanak kerabat. Kalau yang bawah, ya ladina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Kunu jadilah kalian qawamina, para penegak lillahi, karena Allah, suhada bil qisti, menjadi saksi bil qisti, dengan adil. Di An-Nisa 135 suhada duluan disebut, baru lillahi. Sedangkan di Al-Maidah 8 lillahi duluan, baru lafaz suhada. Dan kita bahas perbedaan masing-masing pemahaman kenapa lillahi didahulukan kalau di Al-Maidah 8, sedangkan lillahi diakhirkan di An-Nisa 135. Ini saya baca per kalimatnya ya, ini sengaja terjemahnya saya buat kecil karena saya baca langsung dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kunu jadilah kalian qawamina, para penegak bil qisti, dengan adil. Suhada alillahi, menjadi saksi lillahi, kalau perkatakan bagi Allah, arti bahasanya karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kalian, maksudnya terhadap diri kalian. Awil walidaini, atau dalam kurung terhadap kepada kedua orang tua. Wal akrobina, dan atas atau terhadap sanak kerabat. Titik, berhenti tanda wakaf ya. Saya baca perkata, in yakun gonian, in yakun jika dia, arti aslinya yakun dia menjadi. Dia siapa? Ya, ini seseorang menjadi terdakwa maksudnya. Atau dia di sini nih, masing-masing ini, entah orang tua kalian jadi terdakwa, maka pakai yakun, tadi perkara kan menjadi. Orang tua kalian jadi terdakwa, sanak kerabat kalian jadi terdakwa, atau diri kalian sendiri menjadi terdakwa, maksudnya. In yakun, jika dia, dalam kurung siapa saja orangnya diterdakwa. Ternyata orangnya gonian, apa gonian? Kaya. Au fakiron, atau fakir. Atau fakir alias orang yang butuh, fakir. Fallahu aula bihima, maka Allah lebih utama dalam kurung tahu kemaslahatan bihima terhadap keduanya. Fala tatabi'u, maka janganlah kalian mengikuti al-hawa, kemauan dalam kurung nafsu, antak dilu, untuk kalian dalam kurung kata tidak, untuk kalian tidak berlaku adil. Untuk mengungkap lafaz lillahi kenapa diakhirkan, suhada kenapa didahulukan, itu kata kuncinya ada 3. Ada 3 lafaz. Saya beri garis warna pink ya. Ada kata kunci ala anfusikum, ada kata kunci in yakun, jika dia terdakwanya, ala anfusikum, atas diri kalian, fala tatabiu, maka janganlah kalian mengikuti. Ini kata kunci untuk mengungkap. Mengungkap hikmahnya lafaz suhada didahulukan, lafaz ilahi diakhirkan. Dari berbagai kitab-kitab tafsir yang saya pelajari, para fasir memberikan pemahaman bahwa lafaz suhadi di sini ya, ini dengan lillahi ini satu paket, ternyata satu paket.
Ya ini apa? Ayat ini kalau dihubungkan dengan profesi orang zaman sekarang, surat An-Nisa 35 ini ayat membahas tentang profesi seorang pengacara, seorang pembela atau pengacara. Lafat lillahi diakhirkan karena berkaitan dengan lafat aswada'a. Apa aswada? Para saksi atau pembela. Nah, jadi Allah perintahkan, wahai orang yang punya beriman, kalau kalian menjadi seorang pengacara atau bela terdakwa, maka membelalah atau menjadi saksilah karena Allah. Karena Allah, ya. Meskipun si terdakwanya itu orang tua kalian sendiri. Maksudnya karena terdakwanya kan berarti yang salah. Karena terdakwa itu orangnya salah, ternyata orangnya salah adalah orang tua kalian sendiri, maka jangan menjadi saksi untuk bermaksud meringankan hukuman. Karena mentang-mentang yang kamu bela itu orang tua sendiri, itu dasarnya. Wahai seorang pengacara, jangan mentang-mentang kliennya itu orang tua sendiri. Jangan mentang-mentang kliennya itu orangnya kaya ataupun sanak kerabat, maka kamu bela-belain supaya ringan. Jadi bela supaya ringan hukuman karena ada unsur ini. Ini Allah melarangnya, melarang. Jangan karena terdakwa itu orang tua. Jangan karena terdakwa itu orangnya sanak kerabat. Jangan karena terdakwa itu orangnya kaya atau bahkan jangan karena terdakwanya miskin atau fakir agar karena masa kasihan. Padahal jelas salah misalnya. Maaf ya, misalnya ada orang fakir mencuri ya. Jadi terdakwa akhirnya kan ya mau dihukum. Tapi karena orangnya fakir, nggak punya sebatang kara, nggak punya, tapi melanggar hukum ini. Allah melarang membela untuk meringankan, ya. Melarang ya. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu yang pertimbangan menjadi nggak adil ketika belanya itu. Jadi seakan-akan ketika terdakwanya orang kaya, maaf ya, saya mencuri loh ya, saya mencuri, akhirnya diberatkan yang kaya ini supaya bisa menebus kekayaannya. Ini jangan seperti itu. Ini contohnya. In yakun goniyan au fakiron, jangan karena terdakwanya kaya ataupun fakir. Jangan karena terdakwanya itu orang tua sendiri atau sanak kerabat. Jadi maksudnya jangan membela untuk meringankan hukuman. Mentang-mentang yang dibela itu kategori ini maksudnya. Coba dibela itu orang-orang luar ya tidak kenal, itu memberatkan contohnya. Jadi menjadi saksilah atau bela karena Allah, bukan karena pertimbangan hawa nafsu. Membelalah menjadi saksilah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini hikmah dari lillahi diakhirkan dari lillahi satu paket dengan suhada'a. Berarti disuruh menjadi saksi atau pembela itu murni lillahi ta'ala, bukan karena lil walidaini, bukan karena lil akrobina, bukan karena li goniyin, bukan karena li fakirin. Ini contohnya. Fala tatabi'u, maka jangan kalian mengikuti hawa. 3 kata kunci ya. Jadi membelalah kalian dengan bilqisti, tegakkan dengan adil meskipun diri kalian yang salah. Jangan mentang-mentang kalian keluarganya hukum, keluarganya maaf ya orang-orang penting atau tertentu, akhirnya kalian itu tidak bilqisti akhirnya. Jadi Allah perintahkan kunu, jadilah kalian para penegak dengan adil meskipun hukum itu mengarah pada diri kalian atau kepada orang tua atau kepada sanak kerabat atau kepada kaya maupun yang fakir. Jadi walaupun dari kalian, walaupun terdakwanya kaya atau fakir, maka janganlah menjadi saksi bermaksud membela untuk meringankan karena pertimbangan hawa nafsu. Bukan karena lillahi ta'ala akhirnya. Ini ayatnya dalam profesi zaman sekarang ini mengarah kepada profesi pembela atau pengacara. Oh berarti, wahai orang beriman, kalian yang profesi seperti ini ya, praktisi hukum misalnya, maka
Qawwamina bil qisti. Jadilah para penegak dengan adil. Apa qisti itu? Adil yang subjektif ya. Karena di Al-Qur'an ada dua kata bil adli, ada bil qisti, dua ini. Bil adli dengan adil secara objektif. Kalau bil qisti adil secara subjektif. Nah, di sini berbunyi bil qisti. Apa hikmahnya? Ini maksudnya. Wahai orang beriman, jika kalian profesinya itu praktisi hukum atau advokat misalnya, ternyata yang melanggar hukum itu orang tua kalian sendiri, sanak kerabat sendiri, maka memberikan suatu pembelaan itu justru harus lebih memberatkan. Kenapa? Karena ini bil qisti, condong memberatkan maksudnya. Nah, jadi ibarat kasarnya itu, maaf ya, orang-orang keluarganya ahli hukum kok marah melanggar hukum. Maka sangat memalukan atau mencemarakan keluarga pakar-pakar hukum kalau keluarganya sendiri yang tentunya justru ngerti tentang hukum, lah kok melanggar hukum. Maka harus hukumannya bil qisti, berat yang mencondongkan, memberatkan bil qisti. Contoh sederhananya gini, misalnya ya, misalnya ada dua orang ini masuk ruangan ber-AC. Ini bicara contoh umum dulu ya, contoh umum bil qisti sama bil adli. Ini bedanya. Ada dua orang, yang satu bisa ilmu baca, yang satu tidak bisa ilmu baca, alias nggak bisa baca pokoknya. Misalnya si A dan si B masuk ruangan, ruangannya ber-AC, ada tulisan dilarang merokok, ada tulisan itu. Nah, ketika dua orang masuk ruang ber-AC, dua-duanya merokok. Nah, ketika ketahuan sama petugasnya atau penjaga ruang itu, langsung menegur, Pak, matikan rokoknya. Nah, dari dua orang ini ditanyai, kenapa ada merokok? Ya, saya kan nggak tahu kalau nggak boleh merokok. Satpam bilang, itu ada tulisannya itu. Oh, saya kan nggak bisa baca. Nah, ketika si B ini karena nggak bisa baca bahwa itu udah merokok, nggak bisa baca tulisan larangan, maka ketika dia merokok kan melanggar kan ya. Ini sedikit dimaklumi. Kenapa? Karena nggak tahu bacaan. Sedangkan si A tahu ilmu baca, bisa baca larangan itu. Lah kok merokok, maka hukumannya bil qisti. Sedangkan si B ini bil adli ibaratnya. Nah, itu bedanya. Apa bil qisti? Condong memberatkan. Karena tahu ilmunya, lo kok dilanggar ya. Tahu tentang hukum, lo kok melanggar hukum. Ini hikmah saja loh ya. Ini menurut saya seperti itu. Karena rusaknya peradilan itu justru yang membuat rusak adalah orang-orang yang ngerti tentang hukum, yang merusaknya itu. Rusaknya perekonomian, justru yang rusak orang yang ahli ekonomi. Bukan orang awam sebetulnya. Rusaknya agama, yang merusak ya orang-orang ahli agama itu. Ya, dibuat menyimpang lah dan sebagainya. Ini ya. Justru orang yang berilmu itu yang berulah, maksudnya yang berulah. Nah itu kalau terlibat hukum harus bil qisti, memberatkan. Ibaratnya seorang ulama memakan haram dengan orang awam makan haram, sama-sama makan haramnya kan bersalah itu dihukum. Nah, kalau ulama berilmu maka bil qisti, condong memberatkan. Ini hikmahnya kenapa Allah kata-kata bil qisti bukan bil adli dalam ayat ini. Qawwamina bil qisti, penegak dengan adil yang condong memberatkan, bukan justru meringankan karena mentang-mentang terdakwanya itu orang tua sendiri. Jangan meringankan, harus lebih memberatkan. Karena membawa nama baik sebagai orang beriman, malu kalau melanggar hukum. Sebagai orang beriman dan mengerti hukum, malu karena melanggar hukum. Ini hikmahnya kata bil qisti. Jadi, lafatillahi berkaitan dengan suhada'a. Yang ini apa? Menjadi saksilah, jadilah para saksi atau pembela itu karena Allah, bukan karena pertimbangan hal-hal yang di baris ketiga ini, baris kedua ini. Bukan karena orang tua, karena sanak kerabat, atau karena terdakwanya itu kaya ataupun fakir, bukan karena kasihan fakirnya, bukan karena itu. Bukan karena itu. Pokoknya bukan karena hawa nafsu rasa kasihan, atau hawa nafsu pengen dapat bayaran banyak karena terdakwanya orangnya kaya, maka ditarget mahal gitu misalnya ya. Ini
Bukan karena itu, karena itu. Ini kalau ngakunya beriman loh ya, orang beriman. Nah, ini An-Nisa 35, ini contoh profesi seorang pengacara. Sedangkan di surat Al-Maidah 8, saya baca per kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kunu jadilah kalian qawwamina lillahi, para penegak karena Allah. Suwada bil qisti, menjadi saksi dengan adil. Wala, ini bersifat larangan nih. Wala yajrimannakum. Kata yajrima artinya adalah jaroma yajrimu, ya, melibatkan perasaan sebetulnya arti perkata ini. Melibatkan perasaan. Wala yajrimannakum, dan janganlah kalian benar-benar melibatkan perasaan kalian. Sana'anu kaumin, kebencian kalian kepada suatu kaum, ala, atas keputusan hukum, Allah ta'dilu, untuk kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Dia, yakni perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa taqullaha, dan takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun. Kalau arti perkataan maha teliti. Bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan. Di ayat ini lillahi didahulukan, baru lafaz suhada, lillahi suhada. Untuk mengungkap apa hikmahnya lillahi didahulukan, kata kuncinya ada 3. Qawwamina, para penegak, wala yajrimannakum, dan janganlah kalian benar-benar melibatkan perasaan kalian gitu. I'dilu, berlaku adil secara objektif. Kalau bil qisti, adil yang subjektif. Bil adli, i'dilu, adil yang objektif. Nah, lillahi didahulukan karena ayatnya ini bermuatan, kalau sekarang namanya profesi adalah hakim, seorang hakim di sini. Lafadz lillahi itu didahulukan daripada suhada'a karena berkaitan dengan lafadz qawwamina. Apa qawwamina? Jadilah kalian para penegak. Ini para penegak sebagai pemutus hukum, pengambil keputusan. Jadi para penegak itu karena Allah. Nah, ketika ngambil keputusan hukum, jangan sampai, jangan sampai kita sebagai hakim yang ada sentimen pribadi kepada orang lain. Maaf ya, contoh aja. Saya orang Jawa, maaf contoh aja ya. Saya orang Jawa, misalnya saya benci orang Sunda, gitu misalnya loh ya. Nah, terdakwa itu orangnya Sunda. Maka saya kasih pasal berlapis ini. Kenapa? Karena ada muatan saya sentimen pribadi dengan lain suku. Ini namanya Allah melarang. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Jadi jangan sampai kasarnya, jangan sampai rasa sentimen pribadi kalian itu kepada pihak lain, suatu kaum, itu mempengaruhi keputusan keadilan. Jangan sampai. Jadi kalau terdakwanya itu yang bersalah sudah bersalah. Jangan sampai bersalah itu Anda lipat gandakan pasalnya ataupun hukumannya dikarenakan pengaruh pribadi, sentimen pribadi. Ini Allah melarang ini. Nah, kalau ada sentimen pribadi itu menunggangi keputusan hukum, berarti nggak idilu, berarti nggak objektif. Ini idilu, apa idilu? Berlaku adilah yang objektif. Jadi kalau terdakwa itu bersalah, ya sudah, putuskan bersalah karena apa? Atau hukum kena pasal sekian, silakan. Jangan sampai diberatkan gara-gara rasa benci pribadi kepada terdakwa itu mempengaruhi, mendominasi, kasarnya menunggangi, menunggangi keputusan hukum. Ini Allah melarang ini. Jadi makanya lillahi ini satu paket dengan qawwamina. Apa? Menjadi penegak hukum. Kalau yang tadi lillahi satu paket dengan suhada, akan bunyi suhada lillahi, menjadi saksi atau pembela. Sedangkan di Al-Maidah 8 ini, karena lillahi dekat dengan qawwamina, maka lillahi menjadi satu kaitan, satu paket dengan lafaz qawwamina. Berarti sebagai penegak hukum alias pengambil keputusan hukum, yakni seorang hakim, jangan sampai la yajrimannakum, haruslah i'dilu, adil yang objektif, jangan sampai subjektif gara-gara dipengaruhi oleh yajrimannakum sana'anu qaumin. Ini Allah melarang. Larang ini.
Jadi intinya adalah, maaf ya, misalnya saya hakim, saya orang Islam. Maaf ya, contoh ada suatu negeri yang di situ banyak agamanya. Saya sebagai hakim, maaf ya, di situ ada orang Yahudinya dan saya benci Yahudi misalnya loh ya, benci Yahudi. Nah, ketika terdakwanya orang Yahudi, misalnya Yahudi mencuri, gitu ya. Nah, jadi rasa benci saya kepada agama dia itu mempengaruhi keputusan yang saya ambil untuk memutuskan berapa hukuman tahunannya itu. Ya Allah melarang. Jangan sampai gara-gara benci kepada suatu kaum yang terdakwa itu adalah salah satu anggota dari kaum itu, gitu imannya. Itu jangan sampai mempengaruhi. Ya. Wala yajrimannakum. Jangan sampai mempengaruhi keputusan untuk tidak berlaku adil. Idilu berlaku adil yang objektif itu tanda ketakwaan. Nah, kalau nggak objektif, maka nggak ada unsur takwanya berarti. Ini contohnya, hikmah dari lillahi didahulukan, baru suhada. Karena ikatnya lillahi nggak ada hubungan dengan suhada, tapi hubungannya dengan qawwamina. Ini ayat ini mengarah kepada profesi seorang hakim. Kalau An-Nisa tadi profesi seorang pengacara. Berikutnya, bentar ya. Ini silakan kita ngajinya santai aja ya. Yang sudah haus, sudah 5 watt, silakan diminum. Saya juga minum ini ya. Biar nggak kering ini, karena kejar tayang ya. Berikutnya. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Lihat yang lain dibalik susunannya. Khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Kalau diartikan, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia atau selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, pencipta tiap-tiap sesuatu. Arti bebasnya pencipta segala sesuatu. Yang bawah sama. Khaliqu kulli syai'in, pencipta tiap-tiap sesuatu. Arti bebasnya pencipta segala sesuatu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Akan kita ungkap apa hikmahnya la ilaha illa huwa didahulukan, sedangkan di ayat yang lain la ilaha illa huwa diakhirkan. Kita buka contoh ayatnya. Saya ambil dari surat Al-An'am 102 dan surat Ghafir 62. Mengenai penamaan nama surat, ini saya ambil dari Quran Madinah, karena Quran Madinah surat Al-Mu'min dinamakan surat Ghafir ya. Kalau Quran cetakan Indonesia namanya surat Al-Mu'min, ada di peluru ya. Ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, beda hati-hati. Ini. Kalau di Indonesia namanya surat Al-Mu'min. Kalau di Quran cetakan Madinah surat Ghafir. Ini saya pakai nama Ghafir karena dari tampilan di layar ini saya copy paste dari Quran Madinah. Saya baca perkata ya dari Al-An'am 102. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Ia. Wa huwa, dan Dia ala kulli syai'in wakilun. Jadi maha pemelihara atas segala sesuatu. Wakilun di sini bahasa tafsirnya maha pemelihara. Artinya itu maha mewakili arti perkata. Arti bahasa tafsirnya maha memelihara. Dzalikumullahu rabbukum. Sekarang surat Ghafir 62. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. La ilaha illa huwa. Tidak Tuhan selain Dia. Fa'anna, maka bagaimana mungkin tufakuna, kalian jauhkan. Kalau berkata kalian tidak diraukan. Kita dulu berkata ya dari Al-An'am 102. Dalikum. Ini kalau dibaca perkata mimnya sukun ya, dalikum. Karena dibaca wasol, mimnya doma, dalikumu ya. Karena di Al-Qur'an ada beberapa harokat yang harokat buatan bermaksud wasol ya. Bermaksud apa? Sambungan, tanda wasolnya maksudnya. Dalikumullahu. Arti bahasanya demikian itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. La ilaha, tidak Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, pencipta tiap-tiap sesuatu. Fa'u, kalau perkata alimnya doma. Fa'u buduhu, maka sembahlah Ia.
Itu ya tanda wakof. Wahua dan dia wakilun maha pemelihara ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu. Yang garis biru la ilaha ilaha huwa, la ilaha illa huwa didahulukan. Baru khaliqu kulli syai'in. Ini Al-An'am 102. Akan kita ungkap apa hikmahnya didahulukan la ilaha illa huwa, terus diakhirkan khaliqu kulli syai'in. Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Untuk mengungkap surat Al-An'am 102, itu ada kaitannya dengan ayat 100 yang di atasnya. Saya baca ayat 100 ya. Ayat 100 saya baca per kata. Waja'alu dan mereka menjadikan. Mereka siapa? Orang-orang musyrik Mekah. Ingat bahwa surat Al-An'am turunnya di Mekah. Objek pembicaraannya membicarakan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Maka dari itulah yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang musyrik. Bukan orang Bani Sul di Madinah, bukan, tapi orang musyrik yang ada di Mekah. Ya. Waja'alu dan mereka menjadikan. Mereka siapa? Orang-orang musyrik. Dari mana taunya? Karena Al-An'am. Lillahi untuk Allah, yakni apa? Syuraka al-jinnah wa khalaqahum. Yang merasa anggota kelas tingkatan paket 10 ke atas. Namanya kenapa Ustadz? Ini ayatnya surat Al-An'am ini kalau dalam pembelajaran materi tingkat 10 ke atas, namanya belajar apa 10 ke atas itu? Wah, tingkat tinggi masalahnya. Misalnya tingkat tinggi dalam hal belajar namanya i'robul Quran. Apa sih i'rob itu? Mempelajari perubahan harokat. Kapan A, kapan I, kapan U akhirannya, kapan fathah, kapan kasroh, kapan doma, kapan marfuun, mansubun, majrur, sebagainya ya. Jadi materi pembelajaran tentang mempelajari perubahan tanda baca atau harokat atau media pembelajaran itu tulisan ayat tanpa harokat, orang bilang namanya Arab gundul, itu dimulai diajarkan di Al-Fiqh Nas tingkatan paket 7. Ya, yang merasa hari di sini anggota kelas tingkatan paket 7, insya Allah tahu itu ya. Karena paket 7, 8, 9 itu belajarnya ayatnya tanpa harokat. Ya, paket 7 ayatnya tanpa harokat. Paket 8 ayatnya tanpa harokat. Paket 9 atau juz 9, karena paket 7 juz 7 masalahnya. Jadi waida sami'u juz 7 itu tanpa harokat. Juz 7 baca Quran tanpa harokat. Juz 8 tanpa harokat. Juz 9 tanpa harokat dan tanpa titik. Tanpa titik. Ya. Jadi tulisan jim, ha, nun enggak ada titiknya. Paket 9 diajarkan juz 9 diajarkan baca Quran juz 9 tanpa harokat dan tanpa titik. Nah, itu. Wah, lebih gundul lagi dong. Iya, betul ya. Kalau tanpa harokat orang bilang Arab gundul ya. Karena huruf hijaiyah ini masih ada titik-titiknya. Mana jim, mana kho, mana ba, mana ya masih ketahuan. Coba kalau juz 9, wah, itu tingkat tinggi. Makanya tingkat dasar juz 1, 2, 3. Tingkat menengah juz 4, 5, 6. Tingkat atas juz 7, 8, 9. Tingkat tinggi juz 10 ke atas. Nah, ini juga termasuk belajar i'robul Quran tingkat tinggi yang ini. Mana taunya tingginya di sini ya? Ini. Coba kita bayangkan. Kalau tulisan Arabnya tanpa harokat, pasti kemungkinan besar bacanya gini. Saya baca ya. Waja'alu lillahi suraka al-jinni. Pasti dianggap suraka al-jinni, nunnya kasroh. Suraka al-jinni dianggap disandari, bermudhof, disandari. Suraka al-jinni, padahal jinnah kan ya. Ini tingkat tinggi ini. Ini yang merasa anggota paket 10 tahu tentang ilmu ini. Kenapa jinnah kok enggak jinni? Tahu ini. Lihat yang lain pakai al-jinni. Di sini pakai al-jinnah. Ini tahu ini jawabannya. Nah, maka terjemahannya seperti ini. Jadi kata-kata menjadikan langsung jin itu waja'alu dan mereka menjadikan, terjemahannya loncat. Dari waja'alu loncat kepada jinnah. Waja'alu dan menjadikan al-jinnah, jin itu suraka alillahi. Jadi terjemahannya itu mundur.
mundur dari kiri ke kanan ya. Kalau kita baca Quran arahnya dari kanan ke kiri. Saya baca urut ya. Wa ja'alu lillahi syuraka'a al jinnah. Urut ini. Lillahi syuraka'a al jinnah. Tapi tingkatan paket 10 loh ya. Mengartikan lafaz ini, al-alamin di sini, itu mengartikannya dibalik. Dari waja'alu dari jinnah. Langsung ke jinnah maksudnya. Waja'alu al jinnah syuraka'a lillahi gitu ya. Karena tahu ilmunya tingkat tinggi ya. Karena tahu. Jadi waja'alu al jinnah. Kenapa jinnah? Karena sebagai maf'ulun bihi, objek dari ja'alu. Ya. Dan mereka menjadikan jin suraka'a sekutu-sekutu lillahi untuk Allah atau bagi Allah. Jadi mengartikannya dibalik ya. Jinnah suraka'a lillahi. Kalau kita yang masih belajar tingkatan paket 1 sampai paket 9 ya, itu mengiranya menerjemahkannya waja'alu lillahi syuraka'al jinnah. Padahal enggak urutannya. Waja'alu jinnah syuraka'al lillahi. Jadi apa hikmahnya? Semakin tinggi tingkatan belajarnya, semakin tahu yang sebenarnya. Semakin tahu yang detailnya. Ini pentingnya belajar secara berkelanjutan. Agar kita semangat meneruskan yang sudah khatam paket 1, meneruskan paket 2, yang sudah khatam paket 7, meneruskan paket 8. Biar semakin mendalam pengetahuan tentang gaya atau gaya bahasa di Al-Quran. Termasuk ini nih tingkat tinggi. Jinnah bukan jinni. Nah ya. Jadi terjemahannya dan mereka menjadikan al-jinnah, jin itu syuraka'a. Jadi sekutu lillahi karena Allah. Wa khalaqahum. Wah ini padahal sedangkan khalaqahum dia Allah menciptakan mereka, menciptakan para serikat jin itu sendiri. Berikutnya wa kharaqu lahu banina, dan mereka berbohong dalam kurung berbohong tentang Allah dengan mengatakan lahu baginya, maksudnya Allah mempunyai banina anak-anak laki-laki, wa banatin anak perempuan. Jadi orang-orang Quraisy Mekah itu menyatakan bahwa Tuhan Allah itu punya anak Tuhan. Punya anak Tuhan berwujud malaikat-malaikat. Itu malaikat-malaikat. Dan juga berwujud jin-jin itu sendiri. Jadi berarti jin-jin dianggap sebagai turunan dari Tuhan Allah itu. Jadi Tuhan Allah punya lahu banina wa banatin. Punya anak Tuhan yang laki-laki dan punya Tuhan perempuan. Nah, itu mereka menyatakannya tidak ada dasar ilmunya. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan tentang ilmu ketuhanan, nggak paham. Alias kenal Allah itu tingkat makrifatnya kasarnya. Tingkat kenal itu masih minim. Masih nol, bahkan nol. Bahkan nol. Karena mereka musyrik. Nol. Ya. Nol. Ya. Jadi belum kenal Allah yang sebenarnya. Kok menyatakan bahwa Allah punya anak Tuhan. Dari mana ilmunya? Dari mana dasar pengetahuannya? Itu namanya bigori ilmin. Maka disangkal subhanahu. Maha suci dia. Wa ta'ala dan maha tinggi. Amma dari an tambah maya. Anma yasifuna. Dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah itu. Allah maha suci. Kalau disifat-sifatkan kayak makhluknya. Punya keturunan. Ibaratnya Allah dianggap beranak pinak. Allah dianggap beranak dan diperanakkan. Allah dianggap bercabang-cabang dan dari cabang-cabang. Jadi anggapan orang musyrik Mekah itu Allah bercabang-cabang dan dari cabang-cabang. Disangkal oleh ayat ini. Nah, jadi jawaban untuk ayat 102 itu dimulai dari ayat 100 ini. Ada kata kunci suraka'a lillahi, sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi didahulukannya lafaz la ilaha illallah dikarenakan ayat 102 ini itu berkaitan dengan lafaz suraka'a yang ada di ayat 100 tadi yang saya tampilkan. Apa suraka'a lillahi? Sekutu-sekutu bagi Allah. Oh, berarti ayat 100 ini temanya tentang bahwa Allah punya sekutu-sekutu. Alias orang-orang musyrik Mekah itu mempersekutukan tentang Allah. Nah, karena mereka mempersekutukan tentang Allah, maka asas 2 itu didahulukan lafaz la ilaha illallah, didahulukan untuk menyangkal bahwa enggak ada Tuhan selain Dia. Malaikat bukan titisan Tuhan maksudnya.
Jin bukan titisan Tuhan. Nggak ada Tuhan selain dia. Dalikumum lau rabbukum. Ini la ilaha illallah, apa la ilaha illallah didahulukan dikarenakan ayat sebelumnya 100 itu tentang hal kemusyrikan. Karena tentang kemusyrikan kata kunci surah kalillahi maka disangkal oleh ayat 102 ini. Satu paket namanya munasabah. Ada keterhubungan, kesinambungan, hubungan antar ayat ya. 102, 101 dan 100 saling berhubungan. Saling berhubungan. Jadi karena mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu maka disangkal dengan didahulukan lafaz la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah berkaitan dengan suraka alillahi. Dan memang dari ayat 100 Al-Maidah sampai 102 bertemakan tentang kemusyrikan. Karena kemusyrikan maka ayatnya menyangkal bahwa enggak ada Tuhan selain dia. Didahulukan lafaz la ilaha illallah daripada lafaz khaliqu kulli syai'in. Apa khaliqu? Pencipta. Karena ayat 100 sampai 102 tidak membicarakan tentang penciptaan, tapi membicarakan tentang kemusyrikan, maka didahulukannya lafaz la ilaha illallah dibanding lafaz khaliqu kulli syai'in. Ini jawaban dari 102 terungkap di ayat 100. Karena saling munasabah, saling berkaitan antar ayat. Sekarang kita buka yang Ghafir 2. Ghafir 62. Sahabat berkata, Dalikumullahu, itulah Allah. Demikian itulah Allah, Rabbukum Tuhan kalian. Khaliqu kulli syai'in, pencipta tiap-tiap sesuatu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Fa'anna, maka bagaimana mungkin tuh fakuna kalian dipalingkan dalam kurung oleh pihak lain gitu maksudnya. Oke. Di sini ada kata dalikum. Ayo, yang merasa ikutan belajar tingkatan paket 1. Ya, tahu ini ya. Tingkatan paket 171 pertama kali kena kata-kata dalikum ada di Al-Baqarah 1. Nah, contohnya dalikum khairun lakum inda barikum fataba alaikum. Ya, mengenai sepenggal kisah Musa menyuruh kaumnya ya membunuh diri dikarenakan menyembah al-ijlah. Apa ijlah? Anak sapi ya, potongan anak sapi yang singkat ya. Disuruh tobat dengan cara dalikum khairun lakum. Demikian itulah dalikum. Nah, tulisan dalikum memnya sukun dibaca wasol dalikum. Arti perkata sama dengan dalika sebetulnya. Sama-sama arti singkatnya itu. Jadi jangan dianggap dalikum dua kata. Dali tambah kum itu kalian, Ustaz, kum kan kalian. Betul. Kalau dia contoh sini robbakum, robbukum Tuhan kalian. Betul, kum itu arti perkata kalian. Tapi kalau lafaz kum itu satu tulisan kan dalikum ini satu kata, menjadi satu kata. Arti singkatnya itu. Ayo yang merasa ikutan tingkatan paket 7 tahu ini. Ini namanya ismul isyarati ya. Ismul isyarati, isim isyarat. Karena tingkatan paket 7 membahas tentang cabang-cabangnya isim jamid. Apa isim jamid? Bentuk baku. Yang nggak bisa intinya selain mustaq, bukan bentuk pecahan. Dalika, dalikum ini ismul isaroti, kata penunjuk isyarat itu. Nah, sekarang tergantung nunjuk apa. Kalau nunjuk objeknya maka pakai dalika. Kalau nunjuk pelakunya pakai dalikum. Ya, contohnya pakai dalika. Al-Baqarah pojok paling atas. Alif lam mim dalikal kitabu, itu kitab. Kenapa nggak berbunyi dalikumul kitabu? Karena kitab bermaksud objeknya, bendanya. Jadi kapan kita pakai dalika, kapan pakai dalikum, itu ada kaidahnya. Apa dalika dalikum? Itu kata nunjuk isyaratnya. Nunjuk apa ini maksud? Kalau nunjuk kepada pelakunya pakai dalikum. Contoh di sini. Kenapa kalau kepada Allah berbunyi dalika Allah? Kok pakai dalikum? Kok nggak pakai dalika? Karena Allah bukan objek. Ini tinjauan dalam tingkatan paket 10 ini. Dalam bahasa sastra ini. Ingat bahwa Allah itu bukan objek. Allah adalah subjek. Apa subjek? Yakni pelaku alam semesta. Ingat bahwa Allah itu pelaku alam semesta. Nah, karena sebagai pelaku, maka kata isyarat kalau nunjuk kepada Allah nggak boleh pakai dalika.
Kami pakai dalikum. Ya, jadi ya. Kenapa pakai dalikum, kok pakai dalika? Karena Allah masalah itu. Karena Allah masalahnya. Allah adalah pelaku alam semesta. Allah adalah subjek. Subjek Allah itu. Ya, makanya di Al-Fatihah nggak berbunyi nak buduka. Apa nak budu? Kami menyembah. Apakah itu mu? Nggak berbunyi nak buduka alias maf'ul bihinya atau objeknya nggak diakhirkan. Kalau berbunyi nak buduka, siapa nak budu? Kami sebagai subjek. Siapa kami? Manusia. Apa nak budu? Predikatnya. Apa objeknya? Allah. Nah, berarti kesannya manusia menyembah objek. Siapa objeknya? Allah. Karena nak buduka. Maka di Al-Fatihah nggak ada kata nak buduka. Tapi K-nya didahulukan. Karena budu. Ya, kan ya? Karena budu. Karena objek dahulukan, maka tambah iya. Iya karena budu. Karena Allah bukan objek. Bukan objek sesembahan gitu kasar. Ya, jadi ini hikmahnya. Kenapa di Al-Fatihah tidak berbunyi nak buduka? Maksudnya kenapa K itu nggak diakhirkan? Kok didahulukan? Karena budu. Karena budu. Karena Allah adalah pelaku. Ya. Maksudnya bahwa kita itu bisa berbuat nak budu karena ada Allah. Karena Allah ngasih kita rahmat, maka kita berbuat nak budu. Kalau kita nggak dikasih rahmat, maka nggak bisa berbuat nak budu. Alias kasarnya, kata kerja nak budu bagi kita itu Allah yang menciptakan perbuatan nak budunya itu. Nah, sama di sini, dalikumullahu. Kenapa nggak dalikallahu? Karena Allah bukan objek. Ya, bedanya dalika dan dalikum bedanya. Itu misalnya dalikal kitabu, dalikal masjidu, dalika masjidun, dalika kitabun. Tuh, pakai dalika. Nah, kalau dalikum menunjuk kepada objeknya. Dalikum khairun lakum misalnya. Jadi dengan itu yang kalian alami itu gitu maksudnya. Dalikum contohnya ya. Dalikum nunjuk kepada pelaku. Kalau dalika nunjuk kepada objek. Surat Ghafir 62. Kholiku kenapa didahulukan? La ilaha kenapa diakhirkan? Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Karena mendekati setengah, maaf ya, saya lihat ke atas ini jamnya di atas. Nah, memang di ruang kelas kita, ini kita kan masuk ruang kelas ya. Ruang kelas virtual, tematik udah Nas. Coba lihat di atas itu. Di ruang kelas kita, di pojok-pojok ruangan, saya pasang kamera CCTV ya. Jadi saya tahu siapa yang angop-angop, saya tahu ya. Nah, dan ruang kelas ada, sudah saya pasang jam dinding ada di atas itu. Ya, untuk mengungkap kenapa di Ghafir ayat 62 pakai kholiku, jawabannya di ayat 57. Mundur ke belakang jauh. Ada kata la khalqus samawati wal ardi. La khalqu, sungguh penciptaan langit dan bumi akbaru lebih besar min khalqin nasi daripada penciptaan manusia. Walakinna akan tetapi aktsarun nasi kebanyakan manusia la ya'lamuna. Mereka tidak mengetahui. Nah, jadi di sini ada hikmah ini ya. Jadi Allah nyiptakan manusia ibaratnya itu kecil ya. Jadi nyiptakan langit beserta strukturnya, beserta seisinya, nyiptakan bumi beserta seisinya. Itu dibanding manusia itu kecil ya. Manusia itu kecil, ya. Sepele. Ya, ibarat seperti itu ya. Jadi masih gini kasarnya. Manusia itu kalau merasa sombong itu nggak pantas. Kenapa? Wujud manusia dibanding wujud langit bumi itu nggak ada apa-apanya. Kecil. Ya. Jadi kita tuh kayak debu ya. Kalau di ruang angkasa, kita tuh kayak debu. Debu yang nempel di tanah gitu aja ya. Kita tuh kayak debu kalau dia dari langit. Bila dari ruang lingkupnya bumi, kita tuh kayak debu. Kecil. Ya, kecil. Nah, gini ya. Allah itu maha hebat, ya. Maha hebat. Bisa menciptakannya makhluk yang paling kecil sekalipun. Ya. Dibanding yang paling besar, paling hebat sekalipun, ini langit. Sungguh pencipta langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia nggak mengetahui hikmah perbandingan penciptaan tersebut. Di sini kenapa kholiku didahulukan? Karena kholiku artinya pencipta. Itu berkaitan dengan kata-kata kholki. Jadi penciptaan langit bumi. Karena memang antara ayat 57
sampai 62 tidak bertemakan tentang kemusyrikan. Enggak bahas kemusyrikan, enggak bahas syirik-syirik, enggak bahas tentang Allah perbandingan apa kepada kemusyrikan, enggak. Makanya karena enggak bahas kemusyrikan, maka la ilaha diakhirkan penyebutannya. Khaliqu dahulukan. Karena membahas masalah penciptaan. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi ayat 57 surat Ghafir atau Al-Mu'min sampai dengan 62 tema ayatnya tidak membicarakan satu ayat pun, satu lafaz pun tentang kemusyrikan. Ya, karena nggak ada tentang kemusyrikan, maka lafaz la ilaha illallah diakhirkan. Didahulukan lafaz khaliqu. Berarti lafaz la ilaha illallah ini pelengkap dari pengertian khaliqu itu sendiri. Ya, ini hikmahnya. Khaliqu didahulukan karena satu paket dengan kholku dari 57 sampai 62. Sedangkan yang tadi la ilaha 102 didahulukan karena satu paket dengan ayat 100 tentang syuraka alillahi, kemusyrikan. Ingat bahwa hal yang prinsip tentang Allah adalah ini la ilaha illallah ini. Jadi barang siapa berbuat kemusyrikan itu bertentangan langsung dengan hal sifatnya prinsip. Kalau dalam istilah Al-Quran namanya itu amrul qot'i, ya. Urusan yang pasti, yang prinsip. Yang prinsip masalahnya. Karena ayat masalah kemusyrikan, maka didahulukan la ilaha illallah. Karena sifatnya prinsip. Sedangkan ayat tentang penciptaan, maka didahulukan khaliqu, bukan la ilaha illallah. Karena ayat 5792 enggak masalah prinsip tentang kemusyrikan, tentang ketuhanan satu, tidak itu, tapi tentang penciptaan. Ini hikmahnya khaliqu didahulukan daripada la ilaha illallah. Nah, sekarang terakhir Ustaz lama amat gambar bubar ya, ini sekarang terakhir ini ya. Layak diruna ala sayin makasabu, yang bawah layak diruna mimma kasabu ala sayin. Saya baca perkata. Layak diruna, mereka tidak berkuasa ala sayin atas sesuatu mimma kasabu dari apa yang mereka kerjakan. Layak diruna, mereka tidak berkuasa mimma kasabu dari apa yang mereka kerjakan ala sayin atas sesuatu, ala atas. Jadi saya terbiasa ala ya, ala atas. Jadi biar kita artinya atas. Sama-sama depannya a, ala atas, di mana di atas. Jadi ngomongnya ke Arab-Araban ya, ala atas. Ala sayin atas sesuatu. Kan kita bandingkan hikmahnya ala sayin didahulukan, kalau yang bawah ala sayin diakhirkan. Saya mengutip dari dua surat berbeda, Al-Baqarah 264 dan Ibrahim 18. Al-Baqarah yang 264, saya ambil dari akhir ayatnya ya, yang inti pokok permasalahannya atau lafadznya. La yaqdiruna ala sayin mimma kasabu, wallahu la yahdil qaumal kafirina. Kalau yang Ibrahim 18, la yaqdiruna mimma kasabu ala sayin, dalika huwa dolalul ba'idu. Ini mengenai penempatannya. Di Al-Baqarah ala sayin duluan, baru mimma kasabu. Kalau di surat Ibrahim 18, mimma kasabu duluan, baru ala sayin. Sekarang kita buka lengkapnya. Lengkapnya ke sudah satu ayat. Al-Baqarah 264. Jadi, karena panjang, saya bagi dua tampilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. La tubtilu, janganlah kalian membatalkan. Dalam kurung maksudnya membatalkan pahala. Sodakotikum, sodako kalian. Bil manni wal ada, dengan dalam kurung dengan sebab mengungkit-ungkit amal sodakonya, wal ada, dan menyakitkan ketika memberikan sodako itu. Nah, sekarang perumpamannya, kalladzi yunfiku malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya, ria'an nasi, yang merasa masuk ruang kelas tilawah, ruang kelas qiraat, tahu ini ya, bisa dibaca ria'an nasi dua hamzah, bisa dibaca pakai ya ria'an nasi, boleh, apa? Boleh.
Karena masing-masing ada riwayatnya, dari riwayatnya. Jadi ada berbunyi riaan. Kalau merasa berat, ri'a boleh pakai ya, ria'an nasi. Tidak merubah arti, sama. Bisa ria'an nasi atau ria'an nasi. Masing-masing ada rujukannya, referensinya, contoh bacaan. Ria'an nasi, karena ingin dilihat manusia. Wala yu'minu billahi, dan tidak beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Pada pertemuan yang lalu ada bi berkali-kali. Billahi wa bil yaumil akhir. Kalau bi-nya 2 kali maka berimannya belum tentu beriman, benar kan ya? Di sini bi-nya 1 kali berarti apa? Benar-benar beriman. Oh, berarti barang siapa ketika berinfak ternyata berinfak itu pengen ria. Apa ria itu? Ya pengen dilihat kamera, pengen dilihat manusia, settingan, pengen dipuji, pengen dapat follower banyak, pengen buat konten barangkali ya, konten supaya dilihat orang ini. Berarti intinya ada bukan karena Allah ini, bukan tapi karena ria'an nasi. Oh, maka dianggap tidak beriman yang sebenarnya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Makanya bisa 1 kali. Nah, orang yang berbuat ria itu sama saja tidak beriman yang sebenarnya karena binya 1 kali. Tidak beriman kepada Allah di akhir. Makanya binya 1 kali ya. Dari imannya dipertanyakan tadi. Karena berbuat ria, apa ria itu? Ingin dilihat manusia. Nah, lanjutannya hanya panjang ya. Famathaluhu, maka perumpamaannya kamathali, seperti perumpamaan sofwanin, batu yang licin. Alaihi, yang di atasnya, al itu nempel, yang nempel padanya turobun, debu. Kalau baca tafsir namanya tanah. Tanah. Kalau definisi bahasa apa turobun? Butiran tanah yang terkecil. Makanya dalam terjemahan bebasnya diartikan debu boleh, turab itu debu boleh. Apa debu? Butiran tanah yang terkecil. Alaihi turobun, yang di atasnya atau nempelnya, nempel padanya maksudnya turobun, tanah atau butiran tanah yang terkecil alias debu. Fa'asobahu wabilun, fa itu maka. Jadi ketika banyak tanah atau butiran terkecil dari tanah menempel pada batu yang licin itu, nempel, tiba-tiba fa maka asobahu wabilun, hujan lebat menimpanya. Kan ya, hujan lebat kan deras sekali ya. Nah, karena deras fatarakahu soldan, maka si hujan lebat itu membiarkannya, meninggalkan batu itu soldan. Apa soldan? Bersih, bersih tanpa debu maksudnya. Bersih, nggak ada tanahnya. Karena sudah diguyur hujan. Layak diruna ala sayin, mereka tidak puasa atas sesuatu mimma kasabu dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah nggak beri petunjuk al-qaumal kafirina, kaum yang ingkar atau kaum yang kafir. Ini perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak karena riya. Nah, karena riya, ibaratnya pahala itu nempel. Ibarat masih nempel, ibarat nempel di apa ya? Di batu tadi, nempel. Ketika bersedekah dapat pahala, nempel. Nempel ini, nempel. Nah, karena berbuat riya, maka diguyur hujan ibaratnya ya, diguyur hujan. Langsung ya pahalanya batal, kan latu betilu. Jadi kalian membatalkan pahala kalian sendiri. Harusnya sodako berinfak berpahala, tapi karena diungkit-ungkit, karena menyakitkan, karena riya, maka ya batal pahalanya. Ibarat debu harusnya nempel pada batu itu, tapi karena ada hujan maka jadi soldan, jadi bersih, bersih tanpa ada tanah lagi. Ini contoh ayat perumpamaan mengenai berbuat riya ketika berinfak atau bersedekah. Untuk mengungkap kenapa alasan didahulukan daripada mimma kasabu, itu ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Layak diruna. Apa artinya layak diruna? Mereka tidak puasa. Mereka siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman sebagai pelaku dari kata kerja layak diruna. Maka mereka si pelakunya itu, si orang beriman itu yang tadi sudah berinfak, tadi sudah bersedekah, tapi karena ada unsur riyanya,
ada unsur ungkit-ungkit amalannya, maka tidak berkuasa atas sesuatu. Maksudnya apa? Enggak berkuasa apa? Di sini. Jadi lafadz ala syai'in, kenapa ala syai'in didahulukan? Karena lafadz ala syai'in berkaitan dengan pelaku. Pelaku dari kata layak diruna. Siapa? Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Kan alladzina amanu wa amilu sholihati. Apa amanu? Rasa imannya itu. Apa amilu sholihati? Bersodakonya misalnya. Berinfaknya misalnya. Nah, maka mengandung maksud dalam para mufasir memberikan pemahaman, yakni orang-orang yang beramal, yakni orang-orang yang beramal sodako tadi itu, orang yang beramal berinfak tadi itu, karena unsur riyaknya, maka si orangnya itu tidak puasa. Ya, layak diri tidak puasa. Puasa apa? Memberikan ala sayin, berikan sesuatu manfaat, suatu pun manfaat. Ya, dari sebab apa yang mereka kerjakan itu. Jadi ibaratnya, maaf ya, saya bayangkan pahala berwujud tanah yang nempel di batu. Saya sodako, Allah tempelin tanah di batu. Saya sodako lagi, tempelin tanah di batu lagi. Saya banyak sodakonya, Allah banyak nempelkan tanah di batu itu. Udah ya. Suatu waktu saya ungkit-ungkit amalan. Saya ria. Maka Allah ngirim hujan menerpa batu itu. Dan saya nggak ada kuasa menolak hujan. Saya nggak ada kuasa meminggirkan hujan supaya nggak menerpa tanah di batu itu, supaya nggak luntur. Saya nggak ada kuasa, nggak punya kekuatan untuk menolak hujan supaya nggak mengenai batu itu. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang beramal atau pelakunya nggak ada kuasa memberi manfaat sesuatu pun berupa apa? Melindungi batunya supaya nggak kena hujan. Nggak kuasa saya. Nggak punya kuasa, nggak punya alat untuk melindungi supaya tanahnya nggak luntur dari batu. Itu saya nggak punya alat. Berarti saya nggak bisa memberikan manfaat terhadap batu itu supaya tanah-tanah itu nempel. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi dari sebab apa yang saya kerjakan ini apa? Karena saya mengerjakan sodako, tapi karena batal pahalanya, tanda batalnya adalah lunturnya tanah dari batu itu. Saya nggak bisa menolak hujan supaya nggak menerpa. Saya nggak bisa menolak tanah supaya nempel terus, nggak bisa, nggak kuat. Jadi tanah saya tahan supaya tetap nempel di batu, nggak bisa. Karena hujan begitu deras, jadi filosofinya. Karena ayat tentang perumpamaan orang yang beramal, tentang orangnya loh ya, orangnya. Bahwa orangnya nggak ada kuasa. Nggak punya kuasa sih orang yang beramal itu atas sesuatu apapun, ya, ibaratnya nggak kuasa memberikan suatu manfaat apapun dari apa yang dia kerjakan itu. Jadi ayatnya ini membicarakan tentang orang yang beramal, bahwa orangnya nggak punya kuasa untuk menyelamatkan hasil amalannya dari akibat riaknya itu, menyelamatkan pahalanya supaya tetap nempel dari akibat riaknya itu. Allah kan melarang, la tu betilu. Hati-hati ya, jangan sampai batal pahalanya gara-gara kalian riak gitu kasarnya ya. Kata-kata batal berarti pernah nempel. Ibaratnya luntur kan pernah nempel jadi luntur. Namanya batal pernah resmi. Misalnya saya wudhu. Setelah 5 menit, saya kentut jadi batal. Namanya batal, jadi pernah tidak batal sebelumnya. Pernah wudhu sebelumnya. Pernah nempel air sebelumnya. Sama di sini, la tu betilu. Janganlah membatalkan, berarti pernah resmi sebelumnya, pernah nempel. Ini ya, filosofinya pakai perumpamaan tanah yang nempel di batu. Ayatnya nyindir kepada pelaku orang yang beramal itu nggak punya kuasa melindungi amalannya dari lenyapnya itu gara-gara riya. Sekarang berikutnya Ibrahim. Matsalul ladzina kafaru. Kalau tadi tentang orang beriman, tadi tentang orang kafir ini. Matsalul ladzina kafaru birabim. Orang-orang kafir mereka itu akmaluhum, amalan mereka itu karomadin. Kalau berkata ya karomadin, seperti abu. Kalau berkata alimnya kasro, istaddat. Jadi istadat bihi arrihu. Kalau berkata itu arrihu dulu.
subjek dulu baru predikat objek. Ada kan SPOK, subjek predikat objek keterangan. Ariku istadat bihi. Jadi karomadin seperti abu yang bagaimana? Yang angin ya, angin itu istadat bihi. Jadi meniup terhadapnya. Itu kok perkata. Angin meniup terhadapnya. Arti bahasnya abu yang ditiup angin. Kapan? Fi yaumin asifin. Di hari yang anginnya berembus kencang. Layak dirunami maka sabu. Mereka tidak kuasa dari apa yang mereka kerjakan. Alasan sesuatu. Dalika itulah. Wadolalul ba'idu, kesesatan yang jauh. Di Ibrahim 18. Mimma kasabu didahulukan daripada alasain. Mana kata kuncinya? Kita buka tampilan berikutnya. Lafat ala sayin atau mimma kasabu didahulukan. Kenapa dahulukan? Ini satu kaitan dengan akmalu. Apa amaluhum? Amalan-amalan mereka. Ingat bahwa gaya bahasa di Al-Quran ketika Allah berfirman dengan susunan SPOK, subjek, predikat, objek keterangan, itu penulisannya pakai predikat dulu. Ayo, yang merasa anggota tingkatan paket 8 tahu ilmunya masalah tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ayo, tahu kan ya? Jumlah ismiyah, rangkaian kalimat diawali dengan isim atau nama atau benda. Jumlah fi'liyah, rangkaian kalimat diawali dengan fi'il atau kata kerja atau perbuatan. Nah, kalimat layak diruna mimma kasabu ini diawali layak diruna dulu. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jadi apa? Diawali dengan perbuatan. Nih, layak diruna mimma kasabu. Ya, ada ya. Ini layak diruna mimma kasabu. Jadi predikat dulu baru mimma kasabu tertulis ini. Untuk mengungkap kenapa mimma kasabu duluan daripada alasain. Karena mimma kasabu satu paket dengan akmaluhum. Atau sebaliknya, alasain nga'maluhum. Didahulukan mimma kasabu. Apa mimma kasabu? Dari apa yang mereka kerjakan. Lafaz mimma kasabu itu satu kait dengan akmaluhum. Yani apa? Amalan-amalan mereka. Oh berarti ma atau apa? Ma apa yang? Apa? Ini sesuatu. Sesuatu apa? Amal-amalan mereka. Dari amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan. Gitu maksudnya ya. Mimma kasabu. Dari amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan itu. Nah, lafaz mimma didahulukan daripada alasain dikarenakan lafaz mimma kasabu berkaitan dengan akmaluhum, amalan-amalan mereka. Maka bermaksud bahwa layak diruna mimma kasabu. Jadi hasil amalan mereka yang telah mereka kasab, yang telah mereka perbuat, itu hasil amalannya tidak kuasa. Tidak kuasa beri manfaat kepada mereka, kepada si orang yang beramal itu. Jadi tidak kuasa sesuatu apapun manfaat kepada si pelakunya, si orang yang berbuat itu. Jadi hasil amalannya tidak bisa menolong si yang beramal itu. Contoh gini misalnya ya, contoh. Ini ilustrasi. Saya seorang profesor membuat robot. Ya. Niat saya adalah buat robot supaya robot itu canggih, bisa saya suruh-suruh. Saya suruh ngambil pulpen, ngambil. Pokoknya bisa sendiri pokoknya. Nah, suatu ketika ya. Nah, robotnya itu entah komponen apanya rusak. Akhirnya apa? Hasil amalan saya buat robot itu, alias produk saya robot itu, nggak bisa berikan manfaat kepada saya yang buat. Karena dia kondisi rusak. Kondisi rusak. Sama di sini. Jadi segala amalan kebaikan orang-orang non-muslim, itu ada kafir ya non-muslim, itu menurut Allah, akmaluhum, hasil amalan orang non-muslim, itu di akhirat nanti nggak bisa menyelamatkan pelakunya. Jadi mimma kasabu layak diruna. Jadi apa saja yang hasil amalan apa saja yang telah mereka perbuat itu layak diruna, tidak bisa menolong, memberikan kuasa atau berkuasa atas sesuatu apapun terhadap si yang pelaku itu.
karena ayatnya tentang perumpamaan hasil amalan, maka didahulukannya mimma kasabu. Kalau tadi sebelumnya tentang orang yang beramal, didahulukannya alasain, karena alasain untuk layak diruna. Kalau yang tadi loh ya, alasain satu paket dengan layak diruna. Nah, kalau mimma kasabu satu paket dengan akmalu di atas ini. Maka kesimpulan dari dua perbandingan ini adalah di surah Al-Baqarah 264, kenapa Allah sendulukan? Karena bermus ayatnya, kata kunci hikmahnya adalah pelaku amalan alias orang yang beramal tidak kuasa menyelamatkan hasil amalannya. Kalau orang itu ada riak, ada riaknya ketika beramal, ada ungkit-ungkit amalannya itu, makanya batal. Apa? Batal pahalanya. Berarti pelaku amalan yang amalannya ada riaknya, yang amalannya ada ungkit-ungkitnya, itu pelakunya atau orangnya di akhirat nanti tidak kuasa menyelamatkan hasil amalannya itu. Apa? Dilunturkan pahalanya Allah, dilunturkan. Jadi nggak bisa menahan supaya luntur, nggak bisa, nggak bisa. Nih, jadi pelakunya nggak kuasa menyelamatkan hasil amalannya itu. Kalau yang bawah tadi tentang orang kafir non muslim tadi, hasil amalan orang-orang yang tidak beriman itu tidak kuasa menyelamatkan, menolong orang yang beramal. Contoh, masih ingat kata Rasul bahwa Al-Quran bisa berfungsi sebagai syafaat bagi yang membaca. Benar kan ya? Harus begitu. Oh, berarti Quran, hasil amalan kita baca Quran, itu bisa nyelamatin kita. Ya. Jadi bahan pertimbangan. Pertimbangan apa audit amalan dalam timbangan itu sendiri. Jadi kalau orangnya beriman, maka ini bicara yang ikhlas ya. Orang beriman, beramalnya ikhlas, maka hasil amalannya bisa ada kuasa menyelamatkan pelakunya. Ya, benar kan ya? Dalam Islam itu ada timbangan bobot bibit bobot ya, bobot dengan timbangannya. Barang siapa takulat mawazinu, amalan kebagai berbobot itu menyelamatkan orangnya. Benar kan ya? Hasil amal, tapi kalau orangnya non muslim, aladina kafaru, maka hasil amalan aladina kafaru tidak kuasa menyelamatkan pelakunya. Nanti. Dan sebaliknya, orang beriman, ya orang muslim beriman, tapi karena beriman, tapi karena amalannya riya, ingat bahwa perbuatan syirik yang paling nyata adalah misalnya menyembah batu, menyembah patung. Itu syirik yang paling nyata. Syirik yang paling halus adalah yakni berbuat amalan bukan karena Allah, karena yang lain. Itu syirik paling halus itu. Syirik yang paling samar maksudnya. Syirik yang paling samar adalah berbuat amalan tapi nggak ikhlas. Jadi, syirik yang paling samar karena riak misalnya. Nah, syirik paling samar itu akibatnya melunturkan amalan, melunturkan pahala amal. Makanya pelaku amalan nggak ada kuasa menyelamatkan hasil amalannya ya dikarenakan riaknya itu sendiri. Sudah genap 10 ayat ya. 10 ayat yang saya tampilkan. Sebelum saya kiri akan saya baca beberapa pertanyaan yang tertulis di layar. Benar ya? Langsung ini ya. Karena